Kita lanjutkan untuk nomor 2 nya. Y double aksen tambah 4 Y aksen tambah B kuadrat tambah 4Y sama dengan 0. Dimana dikasih tahu nilai A 1, nilai B 4, nilai C sama dengan B kuadrat plus 4. Maka persamaan karakteristiknya menjadi lambda kuadrat tambah 4 lambda tambah B kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, langsung kita masukkan ke dalam lambda 1, 2. Maka minus 4 plus minus akar 16 kurang 4 kali 1 kali B kuadrat tambah 4 per 2A. Maka menghasilkan minus 4 plus minus akar 16 kurang 4 B kuadrat kurang 16 per 2. Minus 4 plus minus akar ini ke sini 0. Minus 4B kuadrat per 2. Atau minus 4 plus minus 2pi per 2. Kita ambil yang plusnya dulu. Maka untuk lambda 1 sama dengan minus 4 tambah 2pi per 2 atau sama dengan minus 2 plus pi. Yang lambda 2 nya adalah minus 4 kurang 2pi per 2 menjadi minus 2 kurang pi. Nah, ini masuk ke dalam kemungkinan ketiga, yaitu bilangan kompleks. Untuk bilangan kompleks, dia ada pada kemungkinan ketiga menghasilkan Y sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 kosinus omega X tambah C2 sinus omega X. Nilai alfa adalah nilai yang tanpa I, maka alfanya adalah minus 2. Dan nilai omega adalah si koefisien si I. Maka kalau disubstitusikan menjadi Y sama dengan E pangkat minus 2X kali C1 kosinus px tambah C2 sinus px. Nah, diberikan nilai awal ketika Y sama dengan setengah. Berarti kita masukkan Y sama dengan setengah menjadi E pangkat minus 2 kali setengah dikali dengan C1 cos pi kali 1 per 2 tambah C2 sin pi kali 1 per 2. Nah, Y setengah bernilai 1, maka ini menjadi E pangkat minus 1 dikali C1 cos pi itu setara dengan 180 derajat. Berarti kosinus 90 ditambah C2 sinus 90. Nah, maka menghasilkan 1 sama dengan 1 per E kali C1 kali 0 tambah C2. Maka 1 sama dengan 1 per E C2 atau 1 sama dengan E pangkat minus 1 dikali C2. Inilah yang didapat untuk persamaan 1. Seperti tadi kita akan mencari nilai turunan keduanya. Turunan kedua dari Y sama dengan E pangkat minus 2X dikali dengan C1 kosinus Px tambah C2 sinus Px. Nah, ingat turunan cos itu minus sin dan turunan sin itu adalah cos. Maka ini ketika diturunkan akan dapat menjadi minus 2 E pangkat minus 2X dikali dengan
minus sin C1 dikali sinus Vx ditambah V2 kosinus Vx. Nah, kemudian ketika Y aksen, kita masukkan dengan Y aksen setengah yang bernilai minus 2, maka menjadi minus 2 E pangkat minus 2 kali setengah dikali dengan minus C1 sinus 90 tambah C2 kosinus 90, menghasilkan minus 2 sama dengan minus 2 E pangkat minus 1 dikali minus C1 tambah 0, minus 2 sama dengan minus 2 per E kali minus C1 atau sama dengan minus 2 sama dengan 2C1 per E. Nah, untuk turunan, untuk yang bagian bilangan kompleks terdapat keistimewaan. Ketika sudah diperoleh persamaan satunya itu adalah E pangkat minus 1 C2 sama dengan 1, maka ini dapat dihasilkan menjadi C2 bernilai 1. Kemudian untuk nomor 2, persamaan kedua, jika diperoleh minus 2 sama dengan 2C1 per E, maka ini sama dengan minus 2 sama dengan 2C1 atau C1 sama dengan minus 1, maka diperoleh C1 minus 1, C2 sama dengan positif 1.